Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kaum muslimin yang terhormat, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kepemimpinan ini sangat beragam ragam, banyak bentuknya, banyak macamnya yang dipimpin, dan juga berbagai macam orang yang memimpin mempunyai tipe dan karakter sendiri-sendiri. Namun di dalam masalah ini yang disebut dengan pemimpin itu ada dua macam, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal itu biasa diangkat dengan resmi, memakai surat pengangkatan dan lain sebagainya. Tetapi pemimpin informal adalah pemimpin yang diangkat oleh jamaah, yang diangkat oleh kaum, yang diangkat oleh masyarakat setempat, diangkat menjadi pemimpinnya. Nah, pemimpin yang informal ini sebenarnya lebih kuat daripada pemimpin yang formal. Pemimpin yang informal bertanggung jawab juga terhadap kepemimpinannya. Namun sebenarnya di dalam Rasulullah bersabda itu mempunyai makna bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Siapa yang dipimpin itu sangat bermacam ragam. Seorang raja memimpin kerajaan, seorang presiden memimpin republiknya, seorang gubernur memimpin daerahnya, bupati memimpin daerahnya juga, kepala desa juga begitu. Tetapi juga kita sebut keluarga itu dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu oleh kepala keluarga atau yang suami, itu menjadi pemimpin keluarga. Dalam kepemimpinan ini walaupun keluarga, dia juga tetap bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Di dalam kepemimpinan Islam itu bergantung kepada beberapa hal, berdasar kepada beberapa hal. Di antaranya salah satu adalah ketauhidan. Pemimpin harus mengajarkan ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Harus diusahakan semuanya itu merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang dilakukan di rumahnya oleh keluarga itu juga disalurkan, dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini semuanya harus bertauhid menjadi satu. Kepemimpinan yang pokok untuk Islam adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini selalu diterapkan di berbagai macam bentuk kepemimpinan. Yang kedua, berdasarkan kepada musyawarah. Jadi pemimpin tidak boleh one man show, tidak boleh menentukan diri sendiri tanpa ada musyawarah dengan yang lain. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah di dalam segala urusan. Ini perintah agama. Jadi pemimpin harus bermusyawarah, tidak boleh menentukan dirinya sendiri, bukan otoriter, juga bukan laissez-faire. Jadi kepemimpinan itu tetap menggunakan musyawarah. Sangat penting untuk bermusyawarah itu karena ini adalah persetujuan bersama, kebersamaan di dalam menjalankan tujuan yang ingin dicapai. Itu adalah kebersamaan, itu adalah
permusyawaratan, bermusyawarah. Selain daripada itu, ada juga satu hal yang harus dipikirkan di dalam masalah memimpin ini, ialah satu yang disebut dengan keadilan. Harus adil. Memimpin harus adil. Tidak boleh memimpin itu tidak adil. Adil bukan berarti harus sama semua, tapi adil adalah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh yang dipimpin. Itu namanya adil. Adil sesuai dengan hukum yang berlaku, adil sesuai dengan etika yang berlaku. Adil itu artinya semuanya merasakan, mendapatkan kesamaan kebahagiaan, kesamaan hukum, dan berbagai macam hak yang harus dimiliki bersama. Itu namanya adil. Selain keadilan, yang pokok juga di dalam kepemimpinan Islam ini adalah persatuan umat, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini sebagai dasar juga untuk melaksanakan kepemimpinan di dalam Islam. Di dalam keluarga pun itu harus ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu sangat luas artinya. Jadi ukhuwah Islamiyah bukan hanya dengan orang Islam saja, tetapi juga dengan non-Muslim. Itu ada istilah ukhuwah Islamiyah. Ingat, ada satu piagam Madinah, Rasulullah itu juga menguasai memerintah orang-orang yang non-Muslim. Ada Yahudi, ada Kristiani, orang Kristen ada juga di situ. Maka di situ ada tata cara bagaimana Islam itu mengatur hubungan antara Muslim dengan non-Muslim. Ini namanya juga ukhuwah Islamiyah. Kita sebut juga ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya dengan non-Muslim, tetapi juga manusia yang lain dan binatang juga. Itu juga ukhuwah Islamiyah. Kita memperlakukan binatang seperti hanya makhluk yang lain yang diatur di dalam agama itu, bahwa kita tidak boleh menelantarkan binatang. Ini termasuk ukhuwah Islamiyahnya kepada binatang. Selain daripada itu juga kepada benda-benda yang ada, pada hutan, pada sungai, pada laut, pada gunung, semua itu ada aturannya untuk berukhuwah. Ini juga namanya ukhuwah Islamiyah. Maka di sana disebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini karena ukhuwahnya tidak ada. Karena ukhuwah Islamiyahnya tidak ada. Orang memperlakukan tambang dengan seenak saja, tidak lagi mau untuk forestingnya, tidak lagi mau untuk menanam kembali di situ, semuanya digali dan tidak dikembalikan lagi. Ini akan merusak bumi. Nah, selain daripada itu, kerusakan bumi bukan hanya yang terlihat saja, tetapi juga yang ada di langit, ozon yang menipis, itu diantaranya adalah karena ulah tingkah manusia juga. Karena mereka tidak memikirkan tentang gas yang dikeluarkan dari rumah kaca, dikeluarkan dari kendaraan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu ukhuwah yang menyeluruh, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada berbagai macam makhluk Allah yang ada di sini. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, di dalam melaksanakan ini tadi, melaksanakan hal-hal yang harus menjadi dasar tadi itu, semuanya harus diberikan contoh. Harus ada contohnya, harus ada yang dilihat seperti apa wujudnya. Ini adalah percontohan, ini adalah teladan. Bagi pemimpin harus menjadi teladan. Pemimpin bukan hanya menyuruh, pemimpin bukan hanya memerintah, tetapi pemimpin menjadi teladan, Jadi menjadi teladan itu betul-betul melaksanakan apa yang disunnahkan, apa yang dilakukan. Ini namanya teladan. Kalau di dalam Islam ada disebut dengan imam. Imam itu bukan pemerintah, imam itu bukan yang memerintah, imam itu bukan yang mengatur saja, tetapi imam itu juga menjadi teladan. Kapan dia ruku, ya ruku, ketika sujud, ya sujud, semuanya dilakukan dengan benar-benar teladan, contoh kepada yang lain. Ini namanya teladan. Nah, kemudian kita ingat bahwa manusia itu sukanya meniru. Jadi dia meniru apa saja yang dia lihat. Kalau ada petani yang sukses, petani jagung umpamanya, maka kemudian petani-petani yang lain juga ingin menanam jagung karena dia meniru. Yang ditiru di situ berhasil, maka dia meniru. Meniru hal yang seperti ini menjadikan pekerjaan dia itu menjadi sungguh-sungguh dan terforsir serta terfokus di dalam pekerjaannya. Ini namanya meniru.
Meniru menanam padi, meniru menanam jagung, meniru apa saja. Bagi anak-anak kita yang kecil, itu juga meniru bapaknya. Bapaknya sholat, maka anaknya juga meniru. Bapaknya tidak sholat, anaknya juga tak peduli. Ini namanya meniru, semuanya meniru. Jadi anak-anak muda itu juga sering meniru. Yang ditiru adalah orang-orang yang dianggapnya sukses, dianggapnya baik dan lain sebagainya. Artis-artis yang dikagumi itu ditiru. Ditiru apanya? Yang ditiru itu lahirnya saja. Bagaimana dia berjalan ditiru seperti artis itu, bagaimana berbicara ditiru seperti artis itu. Dia adalah meniru. Nah, yang ditiru itu tidak mesti kadang-kadang tidak mesti baik, tapi kadang-kadang juga jelek. Ya, meniru yang jelek itu bisa jadi menjadi idaman anak juga karena dia tidak tahu bagaimana yang disebut baik dan buruk, benar dan salah, tidak mengetahui hal itu, kemudian meniru apa yang dilihatnya, meniru begitu aja, meniru. Jadi masalah-masalah yang ada kaitannya dengan sifat manusia meniru ini, meneladani orang lain itu sangat lumrah dan umum pada setiap orang. Nah, untuk meniru itu ada beberapa hal yang dia inginkan. Yang pertama adalah karena dia tidak mampu untuk mencari jati diri, dia menginginkan seperti orang lain. Kalau seperti orang lain, maka dia menjadi diterima oleh kalangan itu. Selain daripada itu, dia juga merasa bahwa dirinya itu tidak diterima di dalam satu kelompok. Oleh karena itu mereka meniru kelompok itu. Meskipun awalnya tidak mau, tetapi di dalam kelompok itu kemudian ada sesuatu yang dia kagumi, maka dia ikut menirunya dan ikut nimbrung di situ, berbuat sesuatu yang kelompok itu menyukainya. Untuk apa? Supaya dia merasa menjadi anggota kelompok itu dan supaya kelompok itu mau menerima dirinya. Maka itulah sebenarnya teladan atau contoh itu sangat penting sekali untuk melaksanakan program-program pemimpin. Menjadi contoh. Jadi contoh itulah yang sangat perlu sekali untuk ditampilkan supaya yang dipimpin itu juga meniru apa yang dicontohkan. Jadi konklusinya adalah bahwa teladan, contoh itu sangat berguna sekali untuk mensukseskan program pemimpin. Yang seperti kita sebutkan tadi, ada program yang untuk tauhid, ada program yang untuk ukhuwah Islamiyah, ada program-program yang lain yang berkaitan dengan kebaikan dan kebajikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.